Ya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Yang harus diketahui oleh teman-teman yaitu tiga kalimat tersebut itu memiliki ciri yang berbeda, memiliki bentuk yang berbeda, dan memiliki fungsi yang berbeda. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya apa aja, Pak? Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Tetapi kalau kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai oleh pekerjaan. Ya, oke. Langsung buka ini saja. Kalimat aktif yaitu kalimat yang melakukan pekerjaan. Kalau kalimat pasif yaitu kalimat yang dikenai oleh pekerjaan. Nah, ini gambar yang tadi malam ya. Tadi malam saya tanyakan sama teman-teman, saya minta gambarnya. Jadi sebenarnya yang perlu diingat, yang perlu dihafalkan oleh teman-teman, ya cukup ini saja sih. Gitu. Yang perlu diingat teman-teman, cukup ini saja. Cukup auxiliary-nya menggunakan metode kotakan ini. Oke, sebentar. Kalau yang di sini tidak bisa diedit ya. Was up. Oke, jadi ini kalimat aktif seperti yang kemarin. Yang perlu diketahui teman-teman dan wajib diingat ya. Bahwa kalimat aktif atau apapun itu kalimatnya, sentence itu bagaimana kemarin? Memiliki subjek, auxiliary, dan verb. Setidaknya semacam ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang tenses aktif, kalau sekarang bagaimana sih tenses pasif itu? Brother, berarti ini banyak ya yang harus dihafal. Sebenarnya enggak. Ketika teman-teman sudah hafal di dalam tenses aktif, ya, ketika teman-teman sudah hafal di dalam tenses aktif ini, maka tenses pasif sudah pasti hafal. Kenapa? Karena rumusnya tinggal digeser saja. Coba kalau tidak percaya, is, am, are di dalam simple present sebenarnya ada di continuous. Was, were, hanya digeser kan? Ini juga begitu, continuous digeser ke arah sini. Dan di dalam pasif, continuous hanya ditambah dengan being. Oke. Terlebih, pasif itu tidak memiliki verb macam-macam. Tidak seperti tidak seperti aktif. Tenses pasif semuanya menggunakan verb 3. Oke, jadi makanya kemarin saya minta sama teman-teman cukup hafalkan auxiliary yang ada di dalam tenses aktif.
Ketika tenses aktif sudah hafal dalam kotakan ini, maka yang pasti tenses pasif juga akan apa? Akan hafal. Nggak mungkin nggak hafal, pasti hafal tenses pasif. Nantinya tinggal semacam apa? Pembiasaan saja. Oke ya. Jadi semacam itu. Nanti kita kirim lah. Nanti kita kirim untuk gambar ini. Saya kirim ulang ke teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengirim saya ulang ini karena di HP saya hilang. Jadi mau nulis lagi itu malas gitu. Oke, jadi semacam ini ya. Terus bagaimana sih tensis pasif itu? Kenapa kok kita harus mengetahui? Ya, pasti kita harus mengetahui. Kenapa? Di dalam bahasa sehari-hari saja kita pasti membutuhkan. Contoh, eh, dia memanggil saya. Itu tensis aktif karena subjek melakukan pekerjaan. Oke ya. Dia memanggil saya karena subjek ini melakukan pekerjaan. Tetapi kalau dipasifkan, maka terbalik, ya kan? Saya dipanggil oleh dia. Maka subjeknya ini dikenai pekerjaan. Jadi, aktif, subject does the verb. Subject does the action of verb, melakukan pekerjaan. Tetapi kalau pasif, yaitu subject gets the action of verb. Subjek dikenai pekerjaan. Gampang kan ya? Membedakan antara aktif dan pasif. Oke. Sekarang bagaimana sih caranya menggunakan tenses aktif dan pasif? Oke, sekarang coba saya membuat contoh kalimat di sini. She uh, apa? She loves him. Oke, ini aktif. Aktif di mana? Simple present. Kita lihat ya, kita lihat di dalam simple present ini ada tenses apa coba? Di dalam tenses present ada is am are. Maka ini saya rubah ke depan menjadi he. Oh, he menggunakan auxiliary apa? Is. Ini menjadi verb 3 karena di dalam pasif itu harus menggunakan verb 3 semuanya. Maka menjadi loved by, she menjadi objek di sini. Menjadi her. He is loved by her. Simple present yang pasif. Oke. Sekarang coba saya membuat di dalam simple past.
Di dalam simple past menggunakan verb 2 secara langsung, ya kan? Contoh, uh, he borrowed my phone last night. Contohnya macam itu. Sorry, bukan by ya. He borrowed my phone. Dia meminjam HP-ku. Ketika ini saya rubah menjadi pasif, artinya bagaimana? Menjadi HP-ku dipinjam oleh dia. Maka menjadi my phone is apa was? Ya, berarti was. Ini ya, simple past, simple past. Simple past menggunakan was were. My phone karena ini masuk TPS, maka menggunakan was. My phone was borrowed by him, menjadi objek di sini. Jadi him. HP-ku tadi malam dipinjam oleh dia. Gampang kan? Sebenarnya hanya semacam ini. Kalau metode saya hanya cukup teman-teman melihat, oh iya, perbandingannya yaitu hanya semacam ini toh. Perbandingannya cukup teman-teman melihat dua kotakan yang telah kita siapkan gitu. Oke, coba saya punya contoh pasif. Coba teman-teman rubah ke aktif ya. Nanti coba. Uh, Ini pasif. Coba aktifkan coba. Ini baru saya balik. Kalau tadi kan saya membuatkan contoh pasif ke apa? Pasif ke sorry, tadi aktif ke pasif. Sekarang pasif ke aktif. Coba bikin aktifnya. Coba saya lihat habis ini. Bagaimana? Tentukan ini tensisnya dulu. Yang pasif ini tentukan tensisnya. Baru nanti bisa dicari di mana? Dicari di aktifnya. Ayo coba. Menjadi Mr. John punishes me. Ada lagi? Mr. John punish me. Ini ada yang tanya, apakah harus ada by-nya? Untuk sementara ini, iya. Oke. Sebenarnya tidak harus, tergantung pada konteks juga ya. Mr. John punishes me. Oke. That's right. Jadi, yang tidak ada ES-nya, berarti lagi lupa bahwasannya Mr. John itu masuk pada TPS. Oke, langsung kita cek ke sini. Mr. John berarti ini kan saya dihukum oleh Mr. John. Kalau aktifnya maka Mr. John menghukum saya. Jadi gimana ini? Mr. John ini kan tensisnya di mana? Tensisnya di present simple, ya kan?
Tensisnya tensisnya yaitu pasifnya di dalam simple present. Ya udah, berarti nanti kita ke simple present sini. Kita balik, subjeknya Mr. John, TPS. Di dalam simple present, kalau aktif tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan tidak membutuhkan auxiliary, dudas tidak digunakan. Kalau TPS berarti langsung menggunakan verb S. Ya kan? Maka Mr. John punishes me. Mr. John menghukum saya. Mudah kan? Begitu. Jadi memang untuk saat ini teman-teman juga masih meraba-raba apa ya auxiliary-nya. Insya Allah nanti wis ngikut aja wis. Ngikut ya. Gampang sebenarnya. Coba kalau teman-teman amati sebenarnya mudah. Ada dudas. Ini ya. Ada dudas. Is, am, are, have. Di sini ditambah dengan been saja. Ini juga gitu. Did, was, were. Had, ini ada had been lagi. Will be, will have been. Ya kan? Sebenarnya mudah. Di dalam simple pasti menggunakan verb one. Continuous pasti verb ing. Perfect pasti verb 3. Perfect continuous pasti verb ing. Kalau continuous. Kalau teman-teman sudah hafal keseluruhan ini, maka saya yakin, saya jamin, ini pasti hafal yang di pasif. Karena apa? Karena tinggal digeser. Oke ya, paham kan? Masih kurang mengamati lagi. Coba ini saya hapus dulu. Amati kalau tidak percaya. Oke, silakan diamati. Kan tinggal gitu aja. Karena kemarin teman-teman sudah saya kasih gambaran bahwasanya subjek auxiliary verb itu minimal dari sentence atau kalimat. Kalau aktif tinggal meletakkan verbnya verb apa. Pasif pasti menggunakan verb 3. Itu pasif pasti menggunakan verb 3. Seperti pertanyaan yang diberikan oleh salah satu teman tadi, apakah harus ada bayinya? It depends on the context. Tergantung pada konteksnya. Contoh, tanpa bayi juga bisa. Saya tidak diterima. I am not admitted in my favorite campus. Saya tidak diterima di favorit kampus saya. Namun, kenapa tadi kok saya kasih by? Karena saya melatih teman-teman untuk membolak-balik antara aktif dengan pasifnya. Melatih saja. Itu tahapan dasar ya. Gitu. Oke. Mungkin ada yang masih menunggu. Paham ya? Jadi semacam itu caranya. Sekarang kita lihat lagi
Untuk kalimat nominal, ya, yang harus teman-teman ketahui ada kalimat pasif agar teman-teman ini ya paham semuanya. Ada kalimat pasif atau passive sentence. Ya, pertama kita kemarin belajar aktif. Yang kedua ada pasif. Yang ketiga ada nominal. Kalimat nominal itu bagaimana sih? Kalimat nominal itu kalimat yang tidak memiliki subjek secara tidak memiliki verb secara verbal. Itu. Bagaimana, brother? Bahasa Indonesia dulu biar gampang. Saya makan roti. Itu kalimat aktif. Roti dimakan oleh saya. Atau adikku merusak HP-ku. HP-ku dirusak oleh adikku. Itu kalimat pasif. Tetapi kalau kalimat nominal itu tidak memiliki verb atau tidak memiliki kata kerja secara verbal. Dia hanya memiliki kata kerja bantu saja, yaitu auxiliary. Dan setelah auxiliary, itu bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb. Jadi nominal itu bentuknya subjek, auxiliary, ini ada adjektif, noun, adverb. Contoh, she is beautiful. Adjektif. She is the student. The student noun kan? Ya. Atau she is my sister. Noun. Ada adverb. She is in office. Adverb. Keterangan tempat. Beda kan? Kalau aktif tadi bagaimana? Subjek melakukan pekerjaan. Ada verbnya. He has cleaned my room. Pasifnya menjadi my room has been cleaned by him. Ada clean-nya. Ini ada kata kerjanya. Tetapi kalau di dalam kalimat nominal tidak memiliki kata kerja secara verbal, tidak memiliki kata kerja yang jelas kata kerja, ya kan? Tapi kalau nominal kata kerjanya hanya berbentuk ini. Kalau I yang menggunakan am, kalau you yang menggunakan are, begitu. Paham ya? Nah, sekarang yang harus teman-teman ketahui, tensis nominal itu ada apa saja sih? Oke, tensis nominal ini mungkin nanti di screenshot sama teman-teman ya.
Tenses nominal. Nominal. Verb 3-nya diganti dengan adjektif, noun, dan adverb. Di dalam tenses nominal, ini saya anggap teman-teman sudah hafal aktif dan pasif. Ini tinggal dicoret. Sudah. Tenses nominal hanya ada di dalam simple dan perfect. Dan tensesnya, letak auxiliary-nya sama seperti di dalam tenses pasif. Hanya saja verb 3-nya diganti menjadi apa? Adjektif, pilihannya adjektif, noun, ataupun adverb. Di sini, saya adalah seorang murid. I am the student. Oke, saya sudah menjadi murid selama 2 bulan. I have been the student for about 2 months. Oke, di sini dulu ketika saya masih SMA, maka when I was senior high school, gitu. Ketika saya masih SMA, maka menjadi when I was senior high school. Langsung. Gitu. Semangat, kamu akan menjadi juara. Keep spirit, you will be the winner. Contohnya semacam itu. Paham ya perbedaannya? Oke, langsung kita lanjutkan. Itu tadi mengenai apa? Itu tadi mengenai pembahasan tenses. Saya anggap teman-teman sudah bisa semuanya dan saya harap teman-teman merubah-rubah sendiri, mencoba-coba sendiri. Teman-teman sudah saya kasih cara yang terbaik menurut saya ini. Menurut saya cara yang terbaik hanya menggunakan kotakan, cukup menghafalkan aktif dulu. Insya Allah nanti pasif sama nominalnya ngikut. Begitu ya. Sekarang langsung saja kita masuk pada pembahasan modulnya teman-teman. Nah, ini jawaban untuk teman-teman yang kemarin membahas tentang brother penggunaan before sama after. Before sama after itu digunakan untuk seringkali digunakan pada konsep dua kejadian di masa lampau. Agar saya kasih simulasi dulu. Konsep dua kejadian di masa lampau itu memiliki 3 karakter, 3 bentuk. Oke. Yang pertama yaitu berurutan. Berarti kalimat yang pertama ini dan kalimat yang kedua itu berurutan. Ketika kalimat yang pertama selesai, ya baru disusul dengan kalimat yang kedua. Atau kejadian lah. Kejadian yang pertama selesai, baru disusul dengan kejadian yang kedua. Begitu. Bisa menggunakan before, bisa juga menggunakan after. Perbedaan antara yang berdurasi dengan yang tidak berdurasi
Ya, bedanya hanya ada pada durasinya saja sih. Kalau yang berdurasi itu jelas durasinya, kalau yang tidak berdurasi itu ya tidak ada durasinya, tidak disebutkan durasinya. Oke, jadi ini untuk yang berurutan dulu. Bisa after, bisa before. Ketika kita yang pertama menggunakan berdurasi, menggunakan past perfect, baru digunakan ini. Yaitu di sini ada after. Ketika menggunakan after, pasti di belakang ini past perfect. Berarti ini simple past. Kalau before, berarti di sini past perfect yang depan. Di sini ada simple past. Penggunaannya cuma ini saja sih. Kenapa saya bisa menentukan, oh iya, kok bisa ya after past? Saya tidak perlu menghafal, mengetahui karakternya. Past perfect. Oh perfect, selesai. Berarti ketika kata-kata setelah itu lebih condongnya atau pastinya menggunakan suatu hal atau suatu kejadian yang sudah perfect. Begitu kan? Before berarti kalau before past perfect dulu begitu. Logikanya saya seringkali menggunakan rumus itu saya eh, temukan sendiri atau saya tidak perlu menghafal, hanya cukup mengetahui konteksnya. Oh semacam ini, berarti ini di sini. Tapi yang perlu teman-teman ketahui ya, ya harus sering-sering sering-sering bergaul dengan bahasa Inggris ya. Sering-sering bergaul dengan bahasa Inggris, mengetahui karakter dari suatu kalimat, jadi semacam itu. After, simple past. Sorry, past perfect. Berdurasi. Kalau yang tidak berdurasi, itu after atau before, keduanya menggunakan simple past. Ini yang tidak berdurasi. Jadi, keduanya ini menggunakan simple past. Tanpa ada durasi waktu yang jelas. Dan durasinya itu kalau kita berbicara tentang yang berdurasi, durasinya pasti setelah dunia perfect. Durasi itu pasti di setelah dunia perfect. Durasi itu pasti miliknya dunia perfect. Begitu ya. Tidak mungkin simple memiliki durasi, tidak mungkin continuous memiliki durasi kecuali perfect continuous. Gitu. Jadi durasinya pasti ada di sini setelah perfect, pasti kemungkinannya di sini. Begitu. Contoh, uh, I went to school after I had eaten for 30 minutes. Saya berangkat, when ya ini, go when gone.
Go and gone. Verb 1, 2, 3. I went to school after I had eaten for 30 minutes. Saya berangkat ke sekolah setelah saya makan selama 30 menit. Berarti analoginya semacam ini. Ini makan. Selesai. Ini disusul dengan berangkat ke sekolah. Jeda antara selesai makan dan berangkat sekolah ini jelas 30 menit. Analoginya semacam itu. Nah, kalau kita katakanlah, ribet brother, terus nggak perlu intinya saya setelah makan itu langsung berangkat sekolah gitu. Masa saya harus semuanya saya kasih waktu? Ya terserah. Ini kan hanya sekedar teori, kan begitu. Kalau mau simple ya menggunakan ini saja, kan gitu. I went to school after I ate. Saya berangkat ke sekolah setelah saya makan. Selesai. Begitu. Intinya, kalau ada durasinya, dia menggunakan perfect. Oke ya. Itu untuk penjelasan yang berurutan. Sekarang kita lihat yang bersamaan. Menggunakan conjunction when or while. Yaitu yang bermakna ketika. Ya. Jika satu pelaku maka bermakna sambil. Jika lebih dari satu maka bermakna sementara itu. Sama aja ya. Intinya sama saja. Bersamaan ya bersamaan. Gitu. I was studying while drinking coffee. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sebenarnya ini while I was. Kalau when or while subjeknya satu, maka bisa direduce, dihilangkan. Saya belajar sambil minum kopi. Begitu. I was watching television when my mother talking with my father. Itu juga boleh. Ini salah ini ya. Ini kurang ini. Sama-sama pas continuous kok ya. Masa ini ndak ada was-nya? Was. Nah, I was watching movie when my mother was talking with my father. Ada was-nya ya. Mohon maaf, itu dikoreksi. Selanjutnya, berpotongan. Jadi, berpotongan itu analoginya begini. Berpotongan. Ada yang berdurasi, ada yang juga tidak berdurasi. Analoginya begini. Yang berdurasi. Ini kejadian yang pertama. Disusul oleh kejadian yang kedua. Ini durasinya di sini. Jadi
Kejadian yang pertama saja belum selesai, di tengah-tengahnya disusul oleh kejadian yang kedua. Contoh, di sini berarti menggunakan simple past, past perfect continuous when simple past. Ini kan ya, when or while. Bisa juga dibalik ke sini, berarti when simple past, koma, di sini ada past perfect continuous. Bisa juga dibalik, gitu ya. Lalu, contohnya bagaimana, brother? Oke. We had been learning for 2 hours when Mr. John came. We had been learning for 2 hours when Mr. John came. Kita sudah belajar selama 2 jam. Tapi kan ini langsung nanti, ya kan? Di tengah-tengah pembelajaran ini Mr. John manggil kita. Atau Mr. John datang di tengah-tengah pembelajaran. Kita sudah belajar selama 2 jam nih. Sret, ini ternyata Mr. John datang. Jadi semacam itu. Paham ya? Analoginya kalau berpotongan begini. Kalau yang tidak berdurasi, brother, ya sudah, tidak usah dikasih durasi. Maka kalau tidak berdurasi, perfect continuous-nya diganti menjadi apa? Perfect continuous diganti menjadi past continuous. Maka di mana yang tidak berdurasi tinggal diganti gini aja. We were learning when Mr. John came. Selesai kan? Cuma begitu. Jadi ini jawaban untuk teman-teman yang kemarin bertanya tentang penggunaan when, penggunaan while, penggunaannya apa namanya itu, penggunaan after, before, itu di sini. Berarti banyak ya brother yang harus kita hafalkan. Sebenarnya tidak. Coba amati ya. Sebenarnya tidak ya. Coba amati. Kalau saya berikan analogi semacam ini malah. Kalau saya berikan analoginya, semuanya kan di dunia past. Ada simple, continuous, ada perfect continuous. Anggap saja ini 1, 2, 3, 4. Semuanya ada di dalam dunia past. Berarti ada ini, kalau di dalam berurutan, ya, ada before after, dia gandengannya adalah past perfect dan
Simple pas. Berarti gandengannya adalah 3 sama 1. 1, 3, 3, 1 pokoknya. Ya enggak? Simple sama perfect. Bersamaan. Oh, dua-dua. Menggunakan continuous. Berpotongan. Oh, berarti 4, 1, atau 2, 1. Ya kan berdurasi itu, yang berdurasi itu 4, gandengannya sama 1. Tidak berdurasi 2, gandengannya 1. Gampang. Berurutan, gandengannya apa? Yang berdurasi itu 3, 1, 3, 1. Pokoknya 3 sama 1, entah 1 sama 3. 1, 1, 2, 2. Berpotongan 4, 1, 2, 1. Selesai. Tapi sebetulnya kalau teman-teman sudah benar-benar paham, ini berpotongan, ini berdurasi, logikanya bagaimana ketika menggunakan tenses, pasti bisa menentukan kok. Nah, sekarang kita trik untuk di dalam soal itu bagaimana? Ketika di sini ada before, dan setelah before ini kok simple past, pasti di sini tentukan, pasti ini past perfect. Entah itu yang dicari hanya auxiliary-nya saja, berarti kan auxiliary-nya had. Kan gitu. Kalau ini after, di sini simple past, belum tentu ya. Sorry, past atau after before. Pasti kalau bukan pasti kalau bukan simple past, yes, past perfect. Tergantung pada ada durasinya apa enggak. Kalau tidak ada durasi, berarti jawabannya simple past. Kalau ada durasinya, berarti jawabannya apa? Past perfect. Caranya begitu, makanya kita harus mengenali dulu, mengenali uh, rumus-rumusnya, mengenali bagaimana kondisinya, keadaannya. Itu cara menjawab soal. Jadi kalau orang bilang menjawab hanya trik saja itu, saya kira it's impossible. Karena within trick, you should know the dot of detail in those of materials. Jadi teman-teman juga harus paham sedikitnya atau dasarnya sajalah itu harusnya paham gitu ya. Materi yang kita pelajari hari ini lumayan banyak sih, sehingga ya mungkin itu bedanya aktif dan pasif di nominal. Jadi ada tiga tensis brother tadi itu. Bukan nominal itu bukan rangkuman dari aktif pasif, enggak. Tapi ada tiga tensis. Yang pertama, tensis aktif. Contohnya, saya membawa makanan atau eh, adikku membersihkan ruang tamu. Itu aktif. Kalau pasifnya bagaimana? Ruang tamu dibersihkan oleh adikku. Itu kalimat pasif. Contoh kalimat nominal bagaimana? Kalimat nominal contohnya, adikku adalah seorang dokter. Adikku sangat pintar.
adikku berada di dalam office. Itu kalimat nominal. Begitu ya. Terus yang kedua, ini bedanya when sama well. Karena saya ada dengar penjelasan kalau when itu dua kejadian yang saling terganggu, tidak terganggu. Ya, bukan terganggu, tidak terganggu sebenarnya. Ya kayak itu loh ya. Bukan terganggu atau tidak terganggu. Intinya when while itu sudah terangkum di dalam sini. Bisa yang bersamaan, analoginya begini. Bisa yang berpotongan, analoginya begini. Tergantung, terserah menggunakan yang mana. Begitu. Intinya kalau while itu ketika subjeknya sama seperti ini yang saya centang, subjeknya sama, maka tidak perlu ditulis lagi. I was studying while drinking coffee. Sebenarnya kalau lengkapnya ini kan I was studying while I was drinking coffee. Ada I was-nya di sini. Karena subjeknya sama. Nah, gitu. Ya. Terus berarti K2K dalam ini untuk yang berdurasi yang after sama before dicontoh di modul tidak pakai waktu. Jadi penggunaannya sebelumnya bebas. Sebenarnya kalau di modul mungkin kurang lengkap ya, di modul kurang lengkap. Actually, it depends on you. If you want to use duration or you want to use without duration. Yang penting, the main point, you have got the material of this topic. Yang penting teman-teman sudah mendapatkan topik ini, sehingga teman-teman bisa leluasa menggunakannya itu. Dan tidak akan ada yang bisa menyalahkan. Ini harus ada durasinya, harus apa, dan sebagainya. Saya tidak mau ada durasinya kok, ya udah. Saya tidak mau menyebutkan durasinya kok, saya mau yang simpel-simpel saja. Maka gunakan yang semacam tadi. Jadi gitu ya. Untuk K2K, konteks pas ya. Kebanyakan, hampir 90% menggunakan dunia past. Kenapa? Kebanyakan K2K itu kan sebatas cerita. Kebanyakan K2K itu digunakan pada sebatas cerita. Apakah boleh berada di dalam dunia present? Sometimes it's okay. Yang penting kan sama. Pas ya udah diganti menjadi ke present saja begitu. Yang berdurasi, berpotongan, berdurasi, ya udah berarti present, perfect continuous sama simple present begitu. Kalau misalnya sedang ngejelasin yang konsep K2K, pertanyaan yang dijawab perihal itu dulu. Karena kalau dicampur-campur ke jawab pertanyaan aktif pasif jadinya bingung. Makanya itu saya menekankan sama teman-teman sering dibaca, dipelajari sendiri. Kenapa? Karena di dalam kelas kita itu minim gitu loh. Kelas kita minim waktu kan begitu ya. Makanya uh, kita berikan video record itu untuk teman-teman agar dilihat ulang. Gitu. Percuma ya kalau teman-teman katakanlah di sini di kelas live aktif tapi di video recordnya nggak diulang kembali. Mungkin ya mungkin merasa sudah bisa begitu mungkin, tapi saya yakin sekali itu pasti kurang. Kenapa? Ditensi saja
ketika saya ngajar secara live di kampung Inggris, tensi saja paling tidak 1 minggu. Apalagi ini teman-teman yang caranya online, kita tidak bisa bertatap muka, terus kita tidak bisa bertatap muka, saya tidak bisa leluasa. Kalau di kampung Inggris mungkin saya bisa memberikan benar-benar terperinci dan materinya sedetail mungkin dengan tulisan tulisan papan tulis begitu ya, enak gitu. Cuma kan kalau di sini ketika teman-teman saya berikan papan tulis pun itu juga sangat terbatas gitu. Jadi gitu ya. Kalau dicampur-campur kerja pertanyaan aktif pasif jadinya bingung. Iya, pasti. Contoh, saya berikan contoh. Sebenarnya begitu. Harusnya itu dicampur-campur. Teman-teman harus bisa dicampur-campur. Saya berikan contoh. Uh, we were kita sedang diajar oleh Brother Martin. Atau ini saja biar aktif sama pasif. We were studying with Prof. Martin. Oke, silahkan dilihat ini. We sampai Martin, dia adalah kalimat aktif. Setelah when, she was called by her mother, dia adalah kalimat pasif. Itu PR saya yang harusnya teman-teman ketahui, yaitu pengkolaborasian antara aktif dan pasif. Itu PR saya seharusnya. Dan juga kalau saya hanya menjelaskan saja tanpa adanya usaha teman-teman, it's useless. It will get nothing. Gitu loh. Tidak akan menjadi hasil nanti. We were studying with Martin when she was called by her mother. Coba ini. Ketik kita sedang belajar dengan Martin. Kalimat aktif kan? Di dalam apa? Di dalam ini yang tidak berdurasi. Past continuous, simple past. Past continuous, simple past. Yang tadi past continuous-nya yaitu menggunakan aktif. Oh iya, we were studying. Berarti we menggunakan were, verb-nya yaitu verb ing. Tapi dia dipanggil oleh ibunya. Dia tadi berada di simple past. Dia, she, menggunakan was. Was, verb 3. Called by her mother. Begitu. Ya, jadi makanya saya sendiri lebih cocok menggunakan kotakan yang tadi. Kalau teman-teman tidak hafal kotakannya, saya ngomong 10 jam pun juga tidak akan bisa gitu loh. Jadi kuncinya kotakannya dihafalkan dulu. Baru itu belajar untuk mengolah
kalimat diganti kemana, diganti kemana, diganti kemana. Justru itu kan karena nanti kita di writing, apalagi di writing juga nanti dalam satu paragraf akan bercampuran gitu. Kayak dijelaskan review. Loh, nah tadi sudah terperinci. Tadi itu kan sudah saya kasih contohnya masing-masing. Coba nanti di YouTube di YouTube-nya diulang lagi ya. Itu tadi sudah saya kasih contohnya masing-masing. Gitu. Jadi kalau saya pakai berdurasi tapi nggak nulis durasi nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah. Gitu. Tetapi kadang-kadang di soal durasi itu sebagai penentu. Penentu kapan kita menggunakan durasi atau tidak. Materinya banyak, ada tambahan waktu ya. Nah kemarin aja sampai 2,5 jam. Harusnya kan saya ngajarnya cuma 1,5 jam. Ya santai lah, santai. Bisa jadi intinya konsep K2K ini bisa digunakan dalam present, future juga. Bisa saja, tapi maybe it will be illogical meaning. Mungkin sampai tidak menjadi, saya tidak pernah menemukan di dalam soal atau dalam tulisan konsep dua kejadian ini digunakan pada dunia future. Saya tidak pernah menemukan. Itu juga mustahil begitu. Masa kita bisa memprediksi masa yang akan datang itu dua kejadian yang bersamaan begitu. Minta rumus konsep tensis K2K yang masa sekarang dan masa depan. Ya sama saja, brother. Ini loh, semua ini kan semuanya dipas. Kalaupun ada, sebenarnya konsep dua kejadian di buku apapun itu pasti menggunakan dunia pas. Gitu loh. Sebenarnya sama. Contoh, ini semuanya dalam dunia pas. Ya udah ganti dengan present. Ganti ini ganti dengan present. Simple past ini ganti present. Ini juga ya kan? Nah, terus past continuous berarti diganti dengan present. Past perfect ganti present semuanya. Cuma gitu aja. Sama gitu loh. Tapi hampir tidak pernah menemukan saya kayak gitu. Ya ada sih ada beberapa. Cuma mungkin itu hanya bahasa speaking saja, gitu ya. Berarti kita bisa gunakan aktif dan pasif asal sesuai rumus yang tadi. Pastinya itu, pastinya begitu. Sesuai dengan rumus. Makanya di sini kita belajar untuk mengkolaborasikan karena di dalam keseharian pun kita juga butuh aktif pasif kan, bahkan speaking. Even in speaking, active and passive meaning, active and passive sentence will be used mixed, ya kan? Will be used and mixed, akan digunakan dan akan dimix ketika kita berbicara, meskipun tanpa kita sadari loh. Gitu. Di mana? Di mana laptopku? Iya, itu tadi dipinjam sama temanku. Tanpa kita sadari kita menggunakan pasif. Gitu. Kalau maksudnya masa depannya itu seperti saya nanti menjadi dosen ketika adik saya masuk sekolah, itu termasuk K2K future. Bisa juga, gitu loh. Bisa saja. Yang penting tadi pasnya dicoret menjadi future. Tapi saya pribadi sampai sekarang belum pernah mengetahui statement semacam itu.
Ya bisa saja sih. Ini yang penting logical meaning-nya match gitu. Gumawo itu apa? Gumawo itu apa? Saya nggak tahu. Hmm. Oh, oke oke oke. Ya, sama-sama. Ini kita lanjut ya. Kita lanjut karena materinya bukan hanya K2K. Ini kan sudah saya rekam nih, ya kan? Untuk WiFi juga eh, no one can use WiFi except me. Tidak ada yang bisa bisa menggunakan WiFi tanpa saya ini. Saya yang berkuasa di WiFi ini soalnya. Jadi saya I changed the password because I want this class ya works as well as I can. Oke, langsung masuk ke materi selanjutnya. Ini pasif ya. Ya, sama aja. Ini kan mungkin lebih di mata itu sebenarnya sama. Mungkin di mata itu lebih banyak sehingga lebih ah ini banyak, ini kebanyakan, ini sulit dan sebagainya. Kalau saya tadi kan cuma auxiliary saja, tapi kalau kalimat ya udah pasti ada verbnya. Di dalam ini pasti menggunakan verb 3. Kalau saya tadi kan begitu. Causative verb. Causative verb itu eh, ada have, perlu belajar, ya pastinya begitu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang causative verb. Causative verb itu mudah ya. Saya kasih cara mudah itu begini. Saya rangkum ini. Causative verb. Causative verb itu verb yang digunakan untuk meminta, memaksa. Pokoknya intinya meminta lah. Gitu. Ada causative aktif, ada causative pasif. Jadi ada subjek, causative verb, ini objek, verb 1. Ini aktif. Kuncinya itu antara objek dan verb 1. Kuncinya cuma di sini saja. Ketika pasif, subjek, causative verb, ada objek, ini verb 3. Kuncinya di sini. Tidak percaya? Saya buktikan. Uh, she has she has you she has you cari yang gampang-gampang saja dulu. Clean her room. Pokoknya ini verb 1. Kalau ini get, maka ini to verb 1. Ya kan? Kalau get lo ya. Get. She has you clean her room. Dia meminta kamu apa? Dia meminta kamu membersihkan ruangannya. Oke. Dia meminta kamu membersihkan ruangannya. Langsung melakukan. Tapi coba kalau ini saya rubah ke sini, maka tinggal dibalik saja. Tinggal dibalik gitu.
She has her room cleaned by you. Dia, ini tetap loh ya, she has ini tetap gitu. Yang beda itu hanya objeknya saja. Her room cleaned by you. Kalau yang atas ini kan aktif, dia meminta kamu membersihkan langsung, ya kan? Tapi kalau di sini di bawah yang pasif tinggal dibalik menjadi verb 3 saja dan objeknya juga dibalik. Dia meminta ruangannya dibersihkan olehmu. Memintamu membersihkan ruangannya. Meminta ruangannya dibersihkan olehmu. Cuma gitu saja kan? Causative verb itu semacam itu doang. Oke, paham ya? Sudah selesai. Itu doang causative verb. Oke. Selanjutnya, ini ada subjunctive, ada conditional sentence. Wow, amazing. Saya conditional sentence dulu lah. Ini materinya banyak sekali nih ya. Pola, guys. Bentar. Saya mau ke belakang dulu lah. Bentar ya. Ya bos, rokokan sih bos. Oke, kembali lagi. Cek cek. Dengar ya. Oke, ini conditional sentence dulu saja. Nanti untuk yang lain, yang subjunctive itu gampang. Mungkin nanti saya kasih tugas personal. Mungkin saya kasih tugas tambahan. Kita bahas langsung di grup saja, grup WhatsApp. Biar untuk mix antara aktif pasif
penggunaan-penggunaannya, begitu. Ya, saya kasih soal 3 atau 4 gitu. Coba. Conditional sentence. Jadi, conditional sentence itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak apa, yang bertolak belakang dengan kenyataan, begitu. Ya, yang tadi ditunjukin yang banyak apakah bakal materi yang tadi ditunjukin. Ya nanti saya kasihkan ke grup yang untuk tulisan tangan itu ya. Saya kirimlah ke grup. Conditional sentence. Nih. Saya itu lebih enak ngajar sambil menulis sendiri. Jadi pas itu konsepnya sama metode saya. Conditional sentence. Oke, ada 1, 2, dan 3. Yang pertama, istilahnya yaitu harapan, gitu ya. Istilahnya harapan. Yang kedua, hayalan. Jadi harapan ini sesuatu yang mungkin atau sangat mungkin bisa terjadi. Contoh, kita ada mungkin ada we have debt with our friends, ya, mungkin ada tanggungan atau hutang ke teman. Terus kita bilang sama dia, I will pay my debt to you if my mother sends money to me. Jadi harapan ini simple future, terus if, simple present. Bisa juga dibalik, if-nya diletakkan di sini, simple present, koma, terus simple future. Gitu ya. Jadi bisa dibalik. Nah, contoh. Langsung saya kasih contoh untuk yang mix ya. Mix antara aktif, nominal, pasif gitu ya. Uh, if you study hard now, you will get success. Nah, atau nominal, saya kasih nominal, you will be success. Oke kan? Jadi saya gabung antara aktif dan nominal. Kalau pasif gimana, brother? Oke, saya kasih pasif. I will give you money if
Uh, my task is admitted by my lecturer. Mungkin ini orang yang tugasnya dikerjakan sama temennya gitu ya, menjanjikan uang kalau tugasnya diterima dosennya gitu. Ada yang di sini semacam itu? Mungkin. Berarti sama kayak saya. Nah, jadi I will give you money if my task is admitted by my lecturer. Saya akan memberimu uang jika tugasku diterima oleh dosen gitu. Mungkin tugas yang di sini artinya tugas yang kamu kerjakan gitu. Kamu bantu kerjakan. Jadi ini hanya sesuatu yang bisa saja terjadi, sesuatu yang sah-sah saja, atau something common gitu, umum gitu. Jadi tidak berhayal gitu ya. Bisa saja sangat mungkin untuk terjadi. Ini untuk porsi harapan yang pertama. Terus bukannya future continuous brother atau dalam konteks tertentu memang bisa dipakai simple future. That's the point why I always talk to you. Memorize all parts of tenses. Kenapa will be? Bukannya will be di future continuous. Kita cek lagi, ya kan? Ini adalah kalimat nominal. Ini kalimat nominal. Saya tadi menjelaskannya bagaimana kalau di kalimat nominal. Kalimat nominal sama seperti di dalam pasif. Ya kan? Will be. Kalimat nominal. Sama seperti pasif. Dan adjektif, non, dan adverb. Verb 3-nya dicoret diganti menjadi adjektif non-adverb. Nominal. Jadi, kalau memang itu kalimat nominal, ya udah berarti menggunakan apa? Menggunakan tenses nominal. Kalau memang itu kalimat aktif, ya menggunakan tenses aktif. Kalau menggunakan pasif, ya pasifkan. Begitu. Oke ya. Terus, ini juga begitu. I will give you money if my task is admitted. Bukannya is itu verb ing, brother. Iya, kalau itu di tenses aktif. Sedangkan ini kan jika tugasku diterima. Ada diterima itu kan pasif kan? Kita cek menggunakan simple present di pasif. Is. Ya enggak? Is menggunakan verb 3. Is admitted. Jadi yang pasif ya pasifkan. Yang aktif ya aktifkan. Begitu ya? Oke. Selanjutnya di dalam tenses ini kan harapan. Sekarang kita masuk ke pengandaian. Pengandaian itu suatu hayalan. Yang kedua itu hayalan. Jadi harapan itu digunakan untuk waktu masa sekarang. Hayalan ini juga digunakan untuk masa waktu sekarang. Jadi, hayalan itu menggunakan dunia pas. Dunia pas. Jadi,
yang harus teman-teman ketahui bahwasannya dunia pas itu tidak semata-mata digunakan pada kejadian di masa yang lampau, tapi bisa digunakan pada dunia masa sekarang, namun konteksnya yaitu berbentuk hayalan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau tadi itu kan sekarang yang konteksnya bisa saja terjadi. Kalau hayalan, dunia sekarang yang bertolak belakang dengan kenyataan. Menggunakan apa? Yaitu simple past, if simple past, koma, simple past future. Kalau dibalik berarti simple past future, if simple past. Gitu ya. Contoh, if if I were the president, I would I would take the best effort. Jika saya adalah seorang presiden, saya akan apa? Akan melakukan yang terbaik. Gitu kan. Yang pertama, ini kalimat kalimat nominal. Ini kalimat aktif. Ini nominal, ini kalimat aktif. Kita cek. Simple past di dalam nominal ini kan menggunakan was atau were dan adjektif non-adverb. Itu yang nominal karena ini pasif ya, ini pasif. Nominal kan menggunakan adjektif non-adverb. Terus simple past future. Kita cek aktif itu tadi. Berarti di sini kan tinggal diganti menjadi would kan? Past future. Would saja. Ini fungsinya dari past future. I were the president. If I were the president, jika saya adalah seorang presiden, saya akan melakukan yang terbaik. Contohnya. Tapi kan ini hanya suatu hayalan. Maka menggunakan dunia pas. Tapi untuk masa sekarang, jadi dunia pas itu tidak semata-mata digunakan pada dunia yang lampau, tetapi bisa digunakan pada dunia saat ini, namun bentuknya sebagai hayalan atau bertolak belakang dengan kenyataan. Loh brother, itu kok menggunakan were, bukannya ini menggunakan was? Iya, karena ini bergantung pada hayalan, maka was itu tidak digunakan. Tidak boleh menggunakan was. Ya. Was tidak digunakan di sini. Semuanya meskipun she, he, it pasti menggunakan were. Apakah semuanya? Tidak semuanya, tergantung pada tenses yang digunakan. Kalau dia pada nominal dan pasif, ya pastinya begitu. Contoh, ini kan nominal. Saya kasih pasif. Jika ini kan nominal.
If I were. Seumpama. If I were mandated, ya kan? If I were mandated as president, contohnya. Jika saya dipilih atau diamanati sebagai presiden. Beda kan? Kalau ini tadi kan jika saya menjadi presiden, kalau yang atas, ya kan? Berarti ini kalimat nominal, yang atas ini. Kalimat nominal. Kalau yang bawah, ini, dia adalah kalimat pasif. Coba kita lihat dalam kalimat pasifnya. Jika saya diangkat atau dipercaya atau dimandati atau diperintah mendapatkan mandat pasif was were kan dan menggunakan verb 3. Iya enggak? Makanya di sini I were mandated as president, I would take the best effort. Tergantung pada tensesnya. Coba, Miss Brother, contoh yang lain. Oke, saya kasih. Kalau ini aktif, if-nya yang aktif gimana, Brother? Coba. If I got a billion of dollar, I would be I would be famous. Yang pertama ini kalimat aktif, yang ini kalimat nominal. If I got a billion of dollar, I would be famous. Jika saya mendapatkan miliaran dolar, ya, miliaran dolar, saya akan terkenal. If I got tidak pakai menggunakan were atau was. Kenapa? Karena dia kalimat aktif. Coba lihat kalimat aktif di sini. Langsung verb 2. Jadi itu kuncinya atau konteksnya harus dipahami oleh teman-teman. Kalau tidak paham, nanti juga pasti akan bingung menentukan yang pasifnya yang mana, yang ini yang mana. Berarti sulit ya, brother? Enggak sulit. Buktinya saya bisa kok. Semua itu proses. Jadi, enggak mungkin, teman-teman, nanti ya 1 bulan ini teman-teman selesai. Saya yakin yang ditangkap oleh teman-teman pasti hanya 40% sampai 50% maksimal. Selebihnya, ya teman-teman harus membuka lagi, ya kan, mungkin video recordnya atau disimpan, nanti dilihat, oh ini materi ini sampai ini, disimpan videonya, begitu. Wong nggak ada wajah saya aja kok. Ya kalau ada wajah saya gitu, mungkin mungkin teman-teman ini muak gitu lihat wajah saya gitu. Tapi kan di sini enggak ada, kan cuma tulisan saja gitu ya. Gitu. Jadi itu tadi dipahami untuk konteksnya yang mau teman-teman tulis itu aktif, pasif ataupun nominal. Begitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk yang tipe ketiga. Jam berapa sih? Oh, jam 11 kurang 10. Nggak apa-apa lah. Oh iya, ini hari Jumat ya. Mungkin yang mas-mas yang ganteng-ganteng di daerah timur sana, mungkin yang Wita, sholat Jumat dulu, bikin status, sholat Jumat dulu biar ganteng.
Mungkin ada yang hobinya kayak gitu, bisa angkat tangan. Saya duluan kalau gitu yang angkat tangan. Ini tadi apa nomor satu ini? Harapan. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu baru penyesalan. Ini baru masa yang lampau. Oke ya, baru ini masa yang lampau. Kalau tadi harapan digunakan pada konteks di mana konteks tersebut adalah hal yang lumrah atau sudah biasa. Kalau hayalan, ya pokoknya cuma berhayal saja di masa yang sekarang. Kalau ini penyesalan, kalau penyesalan berarti kita bercerita di masa yang lampau. Formnya menggunakan apa? If, past, perfect. Oke, ini gunanya past perfect. Makanya kemarin past perfect continuous tidak saya jelaskan. Gunanya di sini. Past perfect, koma, terus past, future, perfect. Bisa dibalik di sini. Bisa dibalik lah. Pokoknya kayak tadi ya. Bisa. Berarti past future, if past perfect. Saya kasih contoh. If I uh, in that factory would got jika saya diterima di perusahaan tersebut, saya akan sudah mendapatkan banyak uang. Tapi itu lampau ya. Jadi jika saya kemarin atau dulu, jika saya seandainya saja kemarin itu saya diterima di perusahaan itu, pasti saya sudah dapat banyak uang. Contohnya semacam ini. Yang pertama yaitu kalimat apa ini? Sampai sini. Kalimat pasif. Coba kita cek ada had been. Pasif kan? Ini verb 3. Terus I would sampai ini adalah kalimat aktif. Would have got. Got itu bisa dua, verb 3-nya itu bisa got, bisa gotten ya. Get, got, gotten. Will have, di sini ada would have. Ya, will, would have. Nih. Sudah, kayak gitu kan. If I had been received. Tapi ini untuk dulu, maka menggunakan past perfect. Kenyataannya apa? Kenyataannya atau kenyataannya, faktanya, I was not received. Ini kan bercerita dulu, ya kan? Ini kan bercerita dulu. Jika saya dulu atau jika saya kemarin diterima di perusahaan tersebut, tapi kenyataannya saya kemarin tidak diterima di perusahaan tersebut. I was not received. Saya tidak diterima. Maka,
Loh kok ini kok was brother, kok bukan were? Iya, karena ini adalah fakta, bukan pengandaian. Oke, kalau yang tadi kan pengandaian. If I were the president, karena di situ pengandaian. Begitu ya. Oke, sudah. Malah sampai lesu aku rek, sumpah yo. Oke, saya pikir setiap bin ada ing, ternyata tidak selalu. Iya, kalau setelah ada bin, verb 3, ya pasif. Begitu. Pola inversion. Pola inversion. Pola inversion. Oke, mungkin ini teman-teman, mungkin ini brother yang satu ini sudah pernah belajar bahasa Inggris, ingin mengetahui pola inversion, bisa. Ini untuk yang lain yang mungkin masih kebingungan, cukup sementara itu dulu yang dipahami. Jangan mendengarkan inversion ini ya. Ini saya mau menjawab brother yang satu ini dulu. Inversion. Oke. Invert. Oke. Ada pola inversion di sini. Sebenarnya pola inversion itu ada 5. Ada question, ada degree, ada conditional. Apa saja ya? Question, degree, atau comparison, conditional, terus question tag. Lupa lah. Yang satu apa ya? Ada di buku TOEFL itu. Oke, saya jelaskan dulu untuk inversion di dalam conditional. Inversion itu yang dihilangkan adalah conjunction dan subjek yang dihilangkan. Dengan catatan subjeknya harus sama. If I were, kayak tadi, president, I would take bla 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 tadi ya. Ini bisa dicoret. If dicoret, I dicoret karena subjeknya sama-sama I. Maka if-nya ya yang dicoret ya. Sorry. Conjunction-nya dicoret, conjunction-nya saja. Berarti menjadi were I the president, I would take the best effort. Contohnya semacam ini. Contoh lagi, if I got the billion of dollar, I would buy Ferrari. If I got, maka if-nya saya coret menjadi did I get a billion of dollar. Ini inversion. Ada lengkap materi di TOEFL itu. Yang nyusun buku TOEFL itu dulu saya. Gitu. Oke, itu sekedar sedikit penambahan untuk inversion ya. Oke, mungkin saya harus menjawab lagi untuk teman-teman yang bertanya. Ini untuk besok aja ya. Untuk yang subjunctif saya jelaskan besok karena waktunya tidak mencukupi.
Untuk yang ini, I think they make this course. Ini apa sih? Active voice sentence in passive voice. Berarti ini I think they make this course in Japan. Berarti this course are made. These cars are made by them in Japan. Karena apa? Ini kan jelas, ya kan? Tensisnya di mana? Tensisnya di simple present. Jadi they atau the cars are made made, gitu. Made in China, gitu. Made by them ya, in Japan. You must not drop litter in the street in Singapore or you'll get a fine. In the street in Singapore. The litter must not be dropped gitu. Must not be dropped. Ini modal ini ya. Nanti ada materinya sendiri ya. Untuk modal ada materinya sendiri. Jangan khawatir. Kalau saya jelaskan semuanya sampai maghrib pun juga belum tentu selesai. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Itu saja. Saya yakin untuk teman-teman yang dikunci jawaban itu pasti bisa menganalisa. Silakan analisa lagi karena banyaknya pertanyaan itu karena teman-teman itu kebingungan harus aktif pasif. Ya sedangkan ini kan sudah saya sudah saya tekankan sama teman-teman 3 tensis tersebut caranya bagaimana. Besok pertemuan hari Minggu, Sabtu 13 jadwal kosong. Aduh, saya hari Minggu sudah ada jadwal juga soalnya. Booked saya. Saya itu book boy. Cewek apa? Booking boy. Cowok bookingan. Jadi gitu. Ada yang ditanyakan mungkin dari soal, dari sebagainya? Silahkan ditanyakan. Tidak apa-apa. Atau mungkin udah sama-sama panas semuanya. Lagi kepalanya lagi panas. Ya, intinya insya Allah nanti jawab yang di WA. Oke, sebentar. Saya lihat dulu tuh yang WA. Bentar. Ini ya. Subjunctive yang past tense apakah harus to be were semuanya? Ya seperti tadi ya. Seperti tadi tergantung pada tensisnya. Kalau tensis aktif ya tidak ada were-nya karena langsung did, ya kan? Kalau pasif sama nominal pasti menggunakan were. Contoh penjelasan poin pertama tentang durasi yang tidak berdurasi di contoh tersebut. Seperti tadi sudah saya jelaskan, ya. Silakan diulang lagi untuk YouTube di awal-awal tadi kan sudah saya jelaskan secara detail. Untuk tenses perfect dan perfect continuous apa selalu digunakan ketika ada 2 peristiwa atau lebih saja. Semisal ada satu yang cukup pakai simple. Ya itu tadi pilihannya, ada yang berdurasi dan tidak berdurasi. Kalau yang simple-simple saja berarti tanpa disebutkan durasinya, it's okay, it's fine, gitu. Verb itu diantaranya have dan pertanyaan tentang kinds of case terdiri dari 3 poin.
help, let. Apakah help, let termasuk causative verb? Di buku itu ada, ya. Di buku itu ada, yaitu similar causative verb. Dan poinnya juga sama, begitu. Similar causative verb, ya. Let you go. Nah, I will not let you go. Saya tidak akan membiarkanmu pergi. I will not let you go. Oke. Jadi semacam itu ya. Apakah help sama let itu di materi yang tadi juga sudah ada. Similar causative verb. Coba dibaca lagi. Itu sudah ada. Kuncinya, poinnya seperti yang saya rangkumkan tadi ya. Rangkumkan di penjelasan tadi. Pada konsep dua kejadian bagian berurutan terdapat dua, yaitu artinya apa? Nah, sama ya, sudah saya jelaskan juga. Artinya yang tidak berdurasi berarti tidak disebutkan durasinya. Yang berdurasi berarti didetailkan, disebutkan secara detail berapa durasinya. Bagian verb of causative hanya have a, get saja. Yes, that's right. Kalau yang lain itu sama let atau help itu adalah semi causative verb atau similar causative verb. Kasih tip yang mudah dong buat ngubah kalimat aktif jadi negatif. Tips kalimat yang mudah dong untuk aktif ke negatif. Kemarin itu saya kasih bagaimana coba? Sudah kasih semuanya kan ya? Bagaimana? Kalimat itu minimalnya yaitu ada subjek dan verb. Ini positif. Kalau negatif, berarti di sini ada not. Not itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya auxiliary. Berarti harus ada auxiliary, ya kan? Kalau interrogatif berarti auxiliary dibalik. Auxiliary, subject, verb. Question word, maka question word tetap auxiliary, subject, dan verb. Ini poinnya ya kan? Poin utamanya di sini. Begitu. Oke. Sudah ya? Oke, berarti sudah. Berarti sudah panas semuanya itu. Kepalanya habis ini disiram air. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman. Thank you very much for your nice attention. Tetap semangat. Meletus. Ya, past future simple continuous. Further past future tense. Ini bentar-bentar. Ini ada past future tense, simple continuous perfect dan perfect continuousnya gimana? Ya sama. Ini ya, saya kasih tahu. Mungkin kemarin jangan-jangan kemarin lupa ndak dilihat untuk ininya apa YouTube-nya atau mungkin ketiduran. Kalau bisa jelaskan. Past future itu tinggal dirubah menjadi would. Pokoknya will-nya itu dirubah would saja semuanya. Berarti kalau di sini berarti would have, ini berarti would have been. Ini juga begitu, would have been, would be. Pokoknya will-nya diganti menjadi would semuanya. Sama seperti future. Kalau past future. Tuh. Oke, ya pokoknya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Doping dance monkey ini. Ini cuma berkah. Amin, amin. Ya pokoknya semoga semuanya manfaat ya. Semuanya manfaat. Ilmu yang manfaat itu harta yang paling mulia nanti. Insya Allah. Oke. Thank you very much for your nice attention. Oh,
Ya seru lagi itu kalau belajar di kelas. Itu malah lebih mumet itu kalau belajar di kelas. Jadi saya bisa menjajah. Kalau di sini saya nggak lihat penderitaan teman-teman sih. Soalnya kalau kita ketemu langsung, penderitaan kalian adalah bahagiaku. Kalau ini apa namanya? Jadi kalau langsung itu ya, kalau langsung itu pokoknya penderitaan teman-teman itu adalah kebahagiaan. Jadi ibaratnya kan begini, ya nanti ketemu sama saya lagi. Insya Allah untuk IT-nya saya berikan. Jadi kan ibaratnya gini, kalau kalau teman-teman ini kan mengeluh kepalanya pusing, harus itu, malah saya suka. Jadi kan ada perhatian, ada. Kalau teman-teman sampai mumet ya ini kan saya mumet ya, karena saya bangganya kalau teman-teman mumet itu berarti kan ada interest gitu, di materi yang saya, oh iya iya gimana ya, masya Allah dia perhatian sama saya. Okay, thank you very much for the next session, and now let's close our program dari segi hamdalah together. Ya, kita berarti alamin. And the last session, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for your time. See you on the next meeting. Thanks for your time and see you for the next meeting.